Nabi dinginnya di bawah 0 derajat. Jadi cuacanya lebih ekstrim di Madinah dibanding dengan di Mekah. Ini hal yang sukar dihadapi oleh kaum muslimin yang pertama datang ke Madinah. Sampai Nabi berdoa agar orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah bisa tetap berada di Madinah. Kemudian hal yang kedua, ketika Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah yang muslim itu hanya sekitar 500 orang laki-laki dewasa dari 4.000 laki-laki dewasa. Ini perempuan tidak ada catatan ada laki-laki. Jadi orang muslim Madinah ketika Nabi datang itu tidak lebih dari 500. Sedangkan penduduk Madinah seluruhnya 4.000 orang Arab, tambah Yahudi sekitar itu juga. Jadi kalau kita katakan 8.000 penduduk Madinah laki-laki yang mengundang Nabi datang, yang berjanji melindungi Nabi hanya 500 orang. Nah, dan orang Mekah yang datang ke Madinah juga sekitar antara 300 sampai 500 orang. Jadi katakanlah ambil jumlah 500 ada 1.000 berbanding 4.000. Jadi penduduk muslim Madinah ketika Nabi datang hanya 20% saja. Ini keadaan. Kemudian hal lain, orang di Madinah tidak ada sebuah pemerintahan yang kuat seperti di Mekah. Kalau di Mekah, orang penduduk Mekah itu dipimpin oleh satu pimpinan. Sebelum Islam datang, Abdul Muthalib dia pemimpin orang-orang Quraisy itu seluruhnya. Ketika tentara Gajah datang, Abdul Muthalib menjadi pimpinan, dan kepemimpinan Abdul Muthalib di Mekah efektif dalam arti diterima oleh seluruh penduduk Mekah. Tapi di Madinah tidak ada pemerintahan tertinggi, yang ada pemerintahan suku dan mereka saling berperang. Orang Arab Aus dan Khazraj saling berkelahi. Ada 3 Yahudi, Bani Nadir dan Quraizah, mereka pun saling berperang sesama. Jadi tidak ada pemerintahan yang kuat ketika Nabi datang ke Madinah. Nah, ini hal yang sangat menguntungkan Nabi. Jadi walaupun jumlah kaum muslimin hanya 20% dari penduduk, tetapi di Madinah tidak ada pemerintah efektif. Jadi Nabi tidak berhadapan dengan kelompok yang kuat, itu tidak. Nabi berhadapan dengan 80% penduduk yang terbagi-bagi kepada kelompok-kelompok kecil. Kemudian hal lain yang juga menguntungkan tetapi juga merugikan dari pihak yang lain, penduduk muslim yang 20% tadi itu tidak merupakan satu kelompok yang solid dengan apapun kecuali akidah. Jadi artinya dia ada pada berbagai suku. Jadi di suku sana di keluarga ada 1 orang, keluarga ini 1 orang, keluarga itu 1 orang. Sehingga boleh dikatakan apapun yang terjadi pada kelompok-kelompok kecil yang ada di Madinah, melalui orang Islam yang ada di dalam kelompok itu berita itu akan sampai kepada Nabi. Jadi Nabi cepat mengetahui apapun yang ada di kota Madinah melalui orang Islam yang sudah tersebar pada seluruh kelompok tersebut. Ini hal yang menguntungkan. Orang Yahudi itu ada 3 kelompok besar, dan ini pada awal kedatangan Nabi bukan musuh. Mereka ini adalah orang yang juga menunggu kedatangan Nabi Muhammad, sehingga orang Arab Madinah merasa perlu mendahului orang Yahudi mengundang Nabi ke Madinah. Jangan sampai orang Yahudi yang mengundang Nabi. Nah, itu
Jadi ketika Nabi pertama datang, orang Yahudi menerima kedatangan Nabi. Nah, tetapi sesudah beberapa bagian dari wahyu turun, orang Yahudi berbalik menentang Nabi karena Nabi tidak mengakui superioritas Yahudi. Itu tidak. Nabi ketika datang ke Madinah menyatakan Yahudi dan Arab sama. Tidak ada lebih kelebihan orang Yahudi atas Arab. Itu satu. Kemudian yang kedua, Nabi ketika datang ke Madinah mulai mencela riba. Itu mencela, melarang riba. Sedangkan salah satu sumber ekonomi orang yang di Madinah adalah riba. Jadi ketika Nabi menyerang riba, berarti Nabi menyerang sistem ekonomi orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan ini juga menjadikan orang Yahudi berbalik secara perlahan berbalik menentang Nabi. Ketika Nabi datang ke Madinah, salah satu ikatan antara Nabi dengan orang Yahudi adalah kiblat. Nabi pertama datang ke Madinah, kiblatnya ke Baitul Maqdis, dan ini menjadikan Nabi merasa lebih dekat kepada Yahudi daripada kepada Arab Muslim. Ini kiblat ini. Tapi sesudah 18 bulan kiblat ini dipindahkan ke Mekah sehingga permusuhan dengan orang Yahudi menjadi lebih tajam dan terbuka. Hadirin hadirat jamaah yang terhormat, Nabi datang ke Madinah, salah satu pekerjaan beliau yang pertama membangun masjid. Ini tanah masjid ini beliau beli, ya, jadi tidak wakaf. Beliau beli karena beli anak yatim. Lalu bagaimana masjid dibangun itu tidak jelas sekali. Tetapi masjid ini dibangun, dindingnya kalau bahasa kita sekarang itu pagar, ya, karena dinding itu tingginya itu hanya mungkin 1,5 meter atau berapa. Jadi kita kalau berdiri di dalam masjid kita bisa melihat di luar. Jadi tidak dinding itu. Ya, jadi dindingnya seperti itu. Saya tidak ingat, tapi di dalam beberapa ukuran masjid Nabi yang asli itu ada ukurannya. Kemudian Nabi membangun rumahnya berdempetan dengan masjid. Jadi dinding sebagian masjid adalah dinding rumah Nabi, atau dinding rumah Nabi adalah dinding masjid. Rumah Nabi punya 2 pintu. Jadi satu pintu masuk ke dalam masjid, satu pintu lagi keluar ke tempat lain. Jadi Nabi dari dalam rumahnya kalau mau keluar dia punya satu pintu langsung keluar. Tapi kalau Nabi mau masuk ke dalam masjid, dia tidak perlu keluar dulu, nanti masuk dari pintu lain. Jadi pintu Nabi langsung ke masjid. Jadi kalau bahasa sederhana kita bisa katakan pintu utama rumah Nabi ke ruang bebas, sedangkan pintu belakang rumah Nabi masuk ke dalam masjid, atau sebaliknya, pintu utama rumah Nabi masuk ke masjid, pintu belakangnya ke alam bebas. Ini terserah kepada kita. Jadi ini selama masjid itu dibangun, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tinggal di situ. Dan Nabi berada di rumah Abu Ayyub ini selama 7 bulan. Itu catatan yang saya dapat, 7 bulan. Jadi pembangunan Masjid Nabawi boleh dikatakan selesai dalam 7 bulan, dan baru sudah itu Nabi pindah ke masjid tersebut. Hadirin yang terhormat, sedikit tentang masjid ini. Pertama dibangun itu kiblatnya ke Baitul Maqdis. Sesudah 18 bulan Nabi di Madinah, artinya sesudah setahun masjid itu dipakai, karena masjid ini baru selesai 7 bulan, jadi katakanlah 8 bulan. Jadi 8 bulan itu dari 18 bulan berarti 10 bulan lagi. 10 bulan ini lebih kurang setahun. Jadi setahun itu kiblat ini betul-betul, kiblat masjid ini betul-betul ke Baitul Maqdis, lalu dipindah ke Masjid Haram. Dan yang ingin saya katakan, ini posisi rumah Nabi. Kalau sekarang ini kan rumah Nabi itu di depannya, mana depan ini. Kalau saya menganggap Mekah ini adalah depan masjid.
pintu masuk itu belakang. Kalau menurut saya begitu. Jadi yang ini saya sampaikan, rumah Nabi sekarang itu ada di arah mihrab, Jadi artinya Nabi keluar dari rumahnya langsung ke mihrab. Tetapi kalau posisi rumah Nabi tidak berubah, jadi apa yang ada sekarang memang begitu dari awal dahulu begitu, berarti dulu rumah Nabi itu bukan di dekat mihrab, tapi di pintu masuk. Karena dulu kiblatnya ke Baitul Maqdis, di arah pintu masuk sekarang, bukan di arah mihrab sekarang. Jadi dari utara ke selatan, arah kiblatnya tidak seperti itu. Hadirin jemaah yang terhormat, jadi pada awalnya rumah Nabi tidak berada di dekat mihrab, tapi ada di belakang di pintu masuk. Tapi karena kiblat dirubah, maka rumah Nabi menjadi berada di depan. Nah, jadi rumah Nabi berada di arah mihrab itu bukan sesuatu yang direncanakan dari awal. Itu perubahan yang terjadi belakangan. Karena Nabi membangun rumahnya pertama sekali ada di pintu masuk. Nah, ini hal kecil yang mungkin perlu kita ketahui. Ini jadi Nabi berada di makam Ayub itu 7 bulan. Habis itu baru pindah ke rumahnya sendiri. Dan sesudah Nabi pindah ke rumahnya sendiri, baru Nabi hidup serumah dengan Aisyah. Kalau sebelumnya tidak, Nabi masih sendiri. Nabi ketika datang ke Madinah sudah menikah dengan Saudah, seorang janda yang umurnya sebaya dengan Nabi atau lebih tua dari Nabi. Itu istri beliau. Tapi sesudah itu itu istri yang tinggal bersama Nabi. Sedangkan Aisyah belum tinggal bersama Nabi. Aisyah baru tinggal bersama Nabi sesudah rumah yang di samping masjid selesai dibangun. Jadi lebih kurang 7 bulan sesudah Nabi berada di Madinah. Berapa umur Aisyah ketika tinggal bersama Nabi ini tidak jelas. Banyak buku menyatakan sekitar 15 tahun. Sebanyak buku menyatakan seperti itu. Jadi artinya Aisyah menikah dengan Nabi dan tinggal serumah bersama Nabi di awal masa pubertas beliau atau di awal beliau mulai hamil. Ini tidak jelas. Tapi beberapa buku di zaman modern meragukan cerita itu. Bagi mereka Aisyah itu bersama Nabi itu sudah dewasa, bukan lagi anak-anak. Jadi mungkin sekali sudah 18 tahun atau lebih dari itu, tetapi tidak kurang dari 18 tahun. Ini didasarkan kepada beberapa analisa. Ya, ada analisa, tapi bukan pernyataan resmi. Kalau pernyataan resmi, Aisyah hidup serumah bersama Nabi ketika dia umur antara 13 sampai 15 tahun. Benar Allah. Nah, dalam 7 bulan pertama Nabi di Madinah, Nabi mengerjakan salat fardu rutin 5 kali sehari berjamaah. Ini sesuatu yang ketika di Mekah dahulu tidak bisa dikerjakan. Jadi ketika di Mekah salat sudah diwajibkan 5 kali, tetapi tidak pernah berjamaah secara terbuka, selalu secara sembunyi-sembunyi. Dan ketika Nabi datang ke Madinah, salat jamaahnya langsung terbuka secara jelas sekali. Ya, termasuk salat Jumat juga. Nabi telah mengadakan salat Jumat didahului dengan khutbah itu ketika Jumat pertama Nabi berada di Madinah. Nabi mengerjakannya di Masjid Quba. Jadi di Quba ketika Nabi datang ke sana, dia datang hari Senin, menetap di Quba sampai hari Jumat, sampai salat Jumat. Sesudah itu baru beliau berangkat ke kota Madinah dari Quba. Ini ceritanya seperti itu. Hadirin jamaah yang terhormat, jadi salat berjamaah sudah dikerjakan Nabi pertama datang ke Madinah sembari atau sambil membangun masjid. Waktu ini muncul bagaimana cara memanggil orang untuk salat berjamaah. Nah, bagaimana caranya? Nah,
melalui mimpi seorang sahabat. Apa yang sekarang kita gunakan, seorang sahabat bermimpi, ya Rasulullah, saya bermimpi bahwa untuk memanggil orang salat, ya kami melantunkan dengan suara keras takbir, kemudian panggilan hayya 'alas shalah, kemudian syahadat, kemudian panggilan hayya 'alas shalah, kemudian panggilan hayya 'alal falah, kemudian takbir lagi, kemudian takbir. Kata Nabi, bagus, dan kita gunakan itu. Maka jadilah azan seperti sekarang ini. Jadi azan ini pada asalnya mimpi sahabat yang diterima Nabi. Jadi kemudian dalam ini azan dalam perjalanan waktu tidak jelas tahun berapa Nabi di Madinah itu 10 tahun. Karena pada salat subuh Nabi sedikit tertidur. Nabi tidak betul-betul tertidur, tapi kelihatannya tertidur. Sehingga ketika Bilal memandangkan azan, dia menambah as-salatu khairun minan naum, dan Nabi diam. Jadi ketika Bilal memandangkan azan subuh dan menambahkan as-salatu khairun minan naum, beliau tersenyum. Ya, beliau tersenyum. Nah, jadi yang ini saya katakan tambahan as-salatu khairun minan naum asalnya inisiatifnya tidak dari Nabi, tapi dari Bilal, tapi diterima Nabi. Saudara-saudara kita Syiah yang sekarang ini ada menambah di dalam azannya 2 lafaz. Sebagian mereka menambah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian hayya 'ala amalul khair. Ini ditambahkan mereka. Itu sebagian, tidak ini boleh dikatakan ya, kebanyakan mereka menerima tambahan itu. Hayya 'ala amalul khair. Kemudian sebagian dari mereka, ya sebagian, tidak semua, itu masih menambah satu kalimat lagi. Kalau kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian ini ada tambahan asyhadu anna Ali. Ya, ini ujungnya itu ada beberapa kata. Ada Ali Khalilullah, ada Ali yang menyatakan situ pintu ini tidak bisa lupa bagaimana teksnya. Jadi ada beberapa tambahan. Jadi kalau umpamanya saudara-saudara mau, coba dengar azan di Najaf, azan di Qum, dan azan di Jabal Al-Jabal. Azan itu berbeda ketiga-tiganya. Nah, jadi yang ini saya katakan tambahan azan pada saudara kita Syiah itu mereka lakukan karena alasannya inisiatif azan yang pertama bukan dari Nabi, itu dari mimpi sahabat yang diterima Nabi. Jadi karena itu kalau sekarang itu kita tambah dan itu bagus, menurut mereka tidak apa-apa. Walaupun kelompok Sunni tidak mau menerima tambahan yang bukan berasal dari Nabi. Jadi mimpi sahabat kita terima karena diakui Nabi. Tambahan lain sesudah Nabi wafat tidak mungkin diakui Nabi, karena itu akan ditolak. Ini pekerjaan Nabi pada bulan-bulan pertama berada di Madinah. Salat yang dikerjakan Nabi di Masjid Nabawi berjamaah 5 kali sehari ketika Nabi datang ke Madinah itu masih 2 rakaat kecuali maghrib yang 3. Salat yang 4 rakaat belum. Nah, jadi sebagian riwayat menyatakan salat 4 rakaat pada zuhur, asar dan isya itu dilakukan sesudah perang Badar ketika kiblat dipindah. Ketika kiblat dipindah dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, maka sekaligus salatnya
3 salat zuhur, asar, dan isya ditambah menjadi 4 rakaat. Wudhu itu sudah ada. Jadi perintah wudhu ini sudah ada sejak dari Mekah. Tetapi perintahnya berdasarkan hadis Nabi. Tidak ada ayat Quran, belum ada ayat Quran yang menyuruh berwudhu, itu belum. Jadi Nabi menyatakan untuk salat kita perlu berwudhu. Sehingga ada sebagian ulama yang menyatakan wudhu pada awal Islam itu perbuatan sunnah, bukan perbuatan wajib. Jadi masih sunnah. Kalau kamu wudhu ya silakan, kalau tidak ya tidak, langsung salat. Sama seperti mabuk. Jadi belum dilarang mabuk waktu itu. Jadi kaum muslimin masih ada yang mabuk. Jadi ada satu cerita, tapi ini ada hadis, tapi hadis itu tidak sahih sekali. Sesudah perang Badar, Nabi ingin menikahkan Ali dengan Fatimah. Lalu itu sudah terjadi. Ali sudah mempersiapkan 2 ekor unta untuk walimah nikahnya. Itu sudah dipersiapkan oleh Ali. Ada 2 ekor unta. Lalu pada satu saat Hamzah, ini ayah Jud Ali, ayah buah Nabi, dalam keadaan mabuk berat, menyembelih kedua unta tersebut. Dia sembelih. Lalu ini Hamzah ini bersama Nabi di masjid waktu itu, tapi dia sedang mabuk berat. Lalu ya sesudah selesai salat sebagainya, Ali datang, lalu dia lihat untanya sudah disembelih. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, unta yang saya persiapkan untuk walimah itu sudah disembelih kata orang-orang oleh Hamzah. Ya, Ali mengadu kepada Nabi. Lalu Nabi mendatangi Hamzah, ingin bertanya, kenapa kamu menyembelih itu? Tetapi Hamzah berkata, ya, ketika Nabi datang kepadanya, dia dalam keadaan mabuk, dia memperhatikan Nabi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki beberapa lamanya. Jadi beberapa kali melihat ke atas begitu, lalu dia berkata kepada Nabi, kamu kan budak saya, kenapa kamu membentak saya? Ini kata Hamzah kepada Nabi. Jadi Nabi mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk, mengatakan Nabi tidak dia, dan Nabi pergi, tidak jadi mengambil tindakan apa-apa. Waktu ini turun ayat pertama tentang khamar. Yas'alu wala taqrabu salata wa antum sukara ta'lamuna taqulu. Karena Hamzah salah bersama Nabi ada di dalam jemaah tadi, sedangkan dia mabuk berat. Ini satu kisah, tapi nanti ada kisah lain lagi tentang turunnya ayat ini. Tapi ini salah satu kisah ayat ini tadi. Hadirin jemaah yang terhormat, jadi ajaran agama ketika Nabi pertama datang ke Madinah itu belum lengkap. Itu turun sedikit demi sedikit. Yang sudah ada ketika Nabi ke Madinah hanyalah salat fardu, itu yang sudah ada. Sedangkan wudhu menurut sebagai ulama belum fardu, masih sunnah. Wudhu itu menjadi wajib, betul-betul wajib, itu sesudah prabuhu. Puasa Ramadan itu baru turun, baru diperintahkan itu Ramadan kedua Nabi sampai ke Madinah. Jadi Nabi datang ke Madinah Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan itu belum ada kewajiban puasa, belum. Kewajiban puasa baru Ramadan sekali lagi, Ramadan tahun kedua Nabi berada di Madinah menjelang perang Badar. Itu baru ada. Zakat itu sudah disebut di Mekah.
Jadi ketika Nabi di Mekah itu sudah ada. Tadi umpamanya salah satu itu di surat Al-Muzammil. Tadi ya saya lupa surat Al-Muzammil akhir itu. Jadi wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasanah. Itu ada. Jadi kata-kata zakat sudah disebut di dalam beberapa ayat Makkiyah. Tetapi zakat sebagai ibadah formal itu belum. Zakat sebagai ibadah formal itu baru diwajibkan menurut banyak buku sesudah perjanjian Hudaybiyah. Jadi sesudah perjanjian Hudaybiyah barulah zakat itu diwajibkan. Sedangkan puasa tadi tahun kedua Hijrah, zakat itu tahun ke-6 Hijrah. Haji itu tidak baru dikerjakan Nabi tahun terakhir dari kehidupannya. Jadi Nabi naik haji pada bulan Zulhijjah, pulang ke Madinah, Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau meninggal dunia, beliau wafat. Jadi ini urutan ibadah tahun. Nah, ibadah-ibadah lain juga sedikit demi sedikit ditambahkan. Jadi saya tidak tahu persis kapan salat sunnah itu mulai ada. Itu tidak saya tahu. Tapi kalau salat tahajud itu sudah ada sejak dari Mekah. Tapi sunnah rawatib umpamanya itu tidak ada. Itu juga diberikan secara berangsur-angsur. Bahkan sebagian salat itu sebagian salat sunnah itu dikerjakan sahabat lalu disuruh Nabi dikerjakan. Jadi umpamanya, pada satu hari Nabi bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, saya mendengar suara kamu di dalam surga. Apa ibadat yang kamu kerjakan yang beda dengan orang lain? Jadi kata Ibnu Mas'ud, saya ya Rasulullah biasa mengerjakan 2 rakaat salat setiap selesai berwudu. Ya, jadi setiap saya berwudu, saya mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, lalu Nabi diam. Nah, jadi sunat wudu itu asalnya. Jadi asalnya itu pekerjaan Abdullah bin Mas'ud yang dibenarkan atau dibiarkan oleh Nabi. Itu asalnya. Ini contoh. Jadi hadirin hadirat jamaah yang terhormat. Jadi selama setahun Nabi di Madinah, Nabi sudah mengerjakan semua hal yang diperlukan sebagai landasan. Ya, jadi saya tidak tahu persis bagaimana. Yang kita ketahui ada catatannya masjid itu selesai 7 bulan. Baru Nabi pindah dari rumah beliau ke masjid, ke dekat masjid. Lalu salat fardunya sudah berjamaah, itu sudah ada. Wudu sudah ada. Ikatan ekonomi antara orang Madinah dengan Mekah itu sudah ada. Jadi orang-orang Mekah yang datang ke Madinah pada umumnya berdagang dan mereka di Madinah pun berdagang. Ini sudah terjadi. Tetapi akibat orang Mekah datang ke Madinah lalu mereka berdagang, terjadilah bentrokan antara orang-orang Muhajirin ini dengan orang Yahudi Qainuqa yang sebelumnya menguasai pasar Madinah. Jadi pasar Madinah dikuasai oleh Yahudi Qainuqa. Dan ini menjadi tersaingi ketika orang Muhajirin datang yang mereka pun adalah pedagang. Ini secara ekonomi lebih dari itu saya tidak mendapatkan banyak. Jadi Nabi apa pekerjaan Nabi ketika awal-awal datang ke Madinah dari akar itu kalau sederhananya berdagang, tapi bagaimana Nabi berdagang tidak ada catatannya. Tadi Abu Bakar juga berdagang, Umar berdagang, Utsman berdagang, yang lain-lainnya itu yang datang dari Madinah semuanya menjadi pedagang. Ini keadaan. Hadirin jamaah yang terhormat, sesudah Nabi
Nabi berada setahun di Madinah, ya, sesudah Nabi berada setahun di Madinah, jadi sesudah Nabi melihat masyarakatnya, ada satu lagi jadi saya lupa. Pada awal Nabi ke Madinah, Nabi membuat sebuah perjanjian yang sangat penting, itu sahabat Rasul. Jadi Nabi membuat piagam Madinah, mengikat semua orang Madinah itu menjadi satu kesatuan. Jadi masing-masing mereka mempunyai pemerintahan sendiri, Yahudi sendiri, masing-masing suku, non-Muslim satu pemerintahan, Hadirat non-Muslim satu pemerintahan, dan Muslim yang dari berbagai kelompok ini tadi masuk menjadi satu pemerintahan juga. Saya ulangi kembali, orang Islam di Madinah yang menjadi pengikut Nabi itu bukan satu kelompok yang solid, ya. Jadi dia tidak satu suku, dia tidak satu bidang ekonomi saja, dia tidak pertanian saja, itu bercampur semua. Dan jumlahnya ketika pertama datang sekitar 20%, ya, sekitar 20% dari jumlah penduduk Madinah waktu itu sekitar, karena tidak ada catatan. Nah, dan 20% ini ada pada semuanya. Jadi saya tidak tahu berapa, tapi ada orang Yahudi yang sejak pertama Nabi datang ke Madinah dia sudah masuk Islam. Jadi ini Jadi Abu Salam dia sudah masuk Islam sejak Nabi pertama datang, karena menurut dia dalam Taurat Nabi sudah disebut. Jadi ketika Nabi datang dia langsung masuk Islam. Sampai semua Yahudi diusir dari Madinah. Ya, jadi pada Bani Quraisyah itu diusir terakhir ketika perang Khandaq. Jadi sampai dengan semua Yahudi itu diusir dari Madinah, ada 40 tokoh Yahudi masuk Islam. Ya, jadi ada dari Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraisyah. Jadi jumlah Yahudi, tokoh Yahudi yang masuk Islam itu ada 40 orang dari 3 suku ini tadi. Dan mereka masuk Islam itu dicela oleh Yahudi yang lain. Kenapa? Karena mereka tahu. Ya, jadi harusnya mereka yang menentang Nabi menurut Yahudi, tapi justru mereka yang berbalik membela Nabi. Dan mereka ini yang banyak bercerita kepada Nabi tentang bagaimana Nabi di dalam Taurat kepada kaum muslimin. Jadi ketika ada orang Yahudi datang mau membohongi Nabi, mereka ini yang berkata tidak begitu isi Taurat ya Rasulullah, isi Taurat itu begini. Jadi pernah satu peristiwa, Nabi bertanya kepada Yahudi, bagaimana isi Taurat? Lalu dia baca Taurat. Nah, tetapi dia baca Taurat itu tidak setiap baris dia baca. Dia lampau baris-barisnya itu. Jadi ada yang dia potong, dia lanjutkan. Jadi kata itu ada yang dia tidak baca ya Rasulullah. Suruh dia baca secara lengkap, jangan dilakukan. Ini contohnya. Jadi ada. Jadi demikian. Jadi lebih kurang setahun Nabi di Madinah, ya setahun Nabi di Madinah, Nabi sudah mengirim orang-orang, ya kita sebut ini apa? Kalau disebut pasukan barangkali terlalu besar, ya. Karena yang dikirim Nabi itu hanya 4 orang, 3 orang, 2 orang, 6 orang, jadi tidak pernah lebih dari 10 orang. Nabi mengirim beberapa kelompok kecil seperti itu keluar kota Madinah mengamati penduduk di lingkungan Madinah. Itu sudah dikerjakan Nabi sejak beberapa bulan sebelum setahun Nabi ada di sana. Itu sudah. Jadi Nabi umpamanya di sebelah timur sana ada sebuah suku. Nah, itu Nabi mengirim orang ke suku itu memberitahu Islam, memperkenalkan Islam, memberitahu bahwa di Madinah sudah ada agama Islam. Ini beberapa kelompok. Ada satu kelompok, ya jadi kira-kira setahun Nabi berada di Madinah, Nabi mengirim satu kelompok kecil, ya 4 orang, itu dan mereka pergi dari Madinah sampai ke dekat Taif. Ya, jadi sudah kira-kira itu sudah sejajar dekat.
sudah sejajar Mekah mereka pergi ke sana, mereka ke Taif ke sana. Jadi dia jauh sekali keluar dari keluar dari Madinah, jauh sekali sampai ke dekat Taif. Sampai ke dekat Taif ini mereka hanya memberitahu saja. Jadi memberitahu kepada kafilah dagang Quraisy yang kebetulan ada di situ, mereka datang. Mereka tidak tahu. Itu kejadiannya. Dan ini beberapa kali. Sehingga orang Quraisy itu sejak Nabi pindah ke Madinah merasa tidak aman dalam melakukan perdagangan ke Suriah. Itu sudah mereka rasakan. Jadi sejak Nabi pindah ke Madinah, orang-orang Quraisy itu sudah merasa perdagangan mereka ke Suriah itu akan bermasalah. Buktinya beberapa orang Quraisy Muslim yang hijrah ke Madinah dikirim Nabi mengintai mereka, menakut-nakuti seperti tadi. Itu dilakukan Nabi. Jadi dikirim Nabi untuk menakut-nakuti itu satu. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengirim orang-orang ini tadi, kelompok-kelompok kecil ini tadi, di samping menakuti orang-orang Mekah yang melakukan perdagangan ke Suriah, memperkenalkan Islam kepada penduduk di sekitar kota Madinah, memperkenalkannya. Saya tidak mendapat riwayat bahwa Nabi mengajak mereka masuk Islam, itu tidak. Nabi tidak ada riwayat bahwa Nabi mengirim juru dakwah ke suku-suku, itu tidak. Tapi yang dikerjakan Nabi mengikat perjanjian damai, mengikat perjanjian bertetangga baik, mengikat perjanjian saling tolong menolong. Itu dilakukan Nabi sejak Nabi pertama, boleh dikatakan sejak Nabi datang pertama ke Madinah sebelum mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu dilakukan Nabi, dan ini berpengaruh sangat penting karena boleh dikatakan Nabi sudah membuat jaring pengaman di luar kota Madinah. Jadi orang-orang di luar kota Madinah mulai membuat perjanjian damai dengan Nabi sehingga kota Madinah ini aman dari tetangga-tetangga yang ada di sekitar. Ini yang dilakukan Nabi. Nah, jadi 18 bulan sesudah Nabi di Madinah, barulah Nabi keluar bersama pasukan besar menyerang, menghadang kafilah Quraisy. Nah, dan ini yang pada belakangan kita sebut sebagai perang Badar. Tapi pada awalnya kita insya Allah nanti akan kita ceritakan pada kesempatan yang akan datang bagaimana perang Badar ini terjadi. Nah, jadi 18 bulan Nabi di Madinah itu ibadah salat itu sudah jelas, ibadah wudhu sudah ada, puasa belum, zakat belum, dan haji ya sama sekali belum dikenal. Waktu itu masih umrah saja yang jadi ziarah, bukan haji. Jadi haji dengan umrah belum dibedakan. Ini belum ada. Kemudian secara ekonomi pergesekan antara muhajirin Mekah yang pedagang dengan Yahudi Qayyuqa itu sudah mulai terjadi. Itu sudah terjadi, sudah ada gesekan, tapi belum parah. Nah, gesekan ini baru parah sesudah perang Badar dan mereka diusir. Ini gesekan besarnya. Kemudian secara ekonomi dalam setahun itu orang-orang muhajirin tidak perlu lagi dibantu. Mereka sudah bisa hidup sendiri di Madinah dengan berdagang. Ada umumnya seperti itu. Mereka hidup dari berdagang di kota Madinah. Jadi sudah ada berpasa dengan Yahudi tadi. Kemudian secara sosial umat Islam itu relatif solid, ya, relatif solid. Jadi mereka ini selalu dihimpun Nabi Muhammad, diberitahu dan sebagainya, ya, sehingga mereka kuat dan mereka ada, kalau istilah sekarang ini semacam sel
Jadi umat Islam itu semacam sel dalam masyarakat besar Madinah tadi. Nah, jadi itu, jadi di kelompok ini ada Muslim di sana, ada Muslim di sini, ada Muslim. Jadi kalau Nabi perlu apa-apa dari setiap kelompok, Nabi sudah punya anak buah di situ. Kita bisa sebut ini semacam sistem sel, tapi tidak sesolid seperti organisasi modern membuat sel, tapi itu seperti itu. Nah, jadi kekuasaan Nabi atas kaum muslimin itu penuh, ya penuh kekuasaan Nabi. Sedangkan dengan orang-orang non muslim itu boleh dikatakan tidak ada. Abdullah bin Ubay dia sejak awal kedatangan Nabi mulai menunjukkan ketidaksenangannya kepada Nabi. Ini. Dan ketidaksenangan Abdullah bin Ubay ini semakin kentara sesudah perang Badar. Itu semakin kentara, dia tidak menyenangi Nabi. Tapi Al-Quran menuduh Abdullah bin Ubay ini munafik itu sesudah perang Uhud. Jadi ayat sesudah perang Uhud yang menuduh Abdullah bin Ubay itu munafik. Sedangkan sebelumnya itu tidak ada Al-Quran yang menyebut Abdullah bin Ubay. Tetapi beberapa perbuatannya itu sudah dicela Nabi. Larangan yang sudah ada ketika Nabi datang ke Madinah, yang betul-betul diharamkan Nabi itu zina. Itu zina dilarang Nabi. Jadi sejak Nabi pertama datang ke Madinah itu sudah ada larangan zina. Dan salah satu penyebab zina ini dilarang itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena Abdullah bin Ubay ini kalau bahasa kita sekarang kita bisa sebut dia itu bermu atau mucikari. Dia mempunyai beberapa orang budak perempuan dan budak perempuan ini dia lacurkan, dia mengambil upah. Jadi beberapa budak perempuan ini masuk Islam, dia tidak mau berzina. Jadi karena dia tidak mau berzina dengan tidak mau melacur, katakan seperti itu, dia mengacu kepada Nabi turun ayat Quran yang melarang tuan-tuan melacurkan budaknya kalau mereka tidak mau. Jadi belum haram. Jadi kalau mereka tidak mau, budak tidak boleh dilacurkan. Tapi orang merdeka sudah tidak boleh berzina. Makanan haram ini turun itu di surat Al-Maidah, itu yang jelaskan. Tapi makan haram itu belum ada mereka keluargamu dalam Injil itu di samping di surat Al-Maidah ditemukan juga di surat Al-Baqarah dan di beberapa ayat lainnya ada. Larangan babi itu sudah ada sejak awal, Dan ini salah satu pertanyaan orang Yahudi. Apakah Nabi mengharamkan babi atau tidak? Karena dalam agama Yahudi babi haram. Babi haram dalam agama Yahudi. Jadi mereka ingin tahu bagaimana Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengharamkan babi, dan ini salah satu faktor kedekatan Yahudi dengan Nabi pada awal-awal ke Madinah. Karena orang Yahudi mengetahui Nabi mengharamkan babi. Tapi untuk saya ada pertanyaan penting. Apakah di Madinah waktu itu ada babi? Ya, jadi kenapa larangan babi itu, larangan memakan babi itu demikian penting? Ya, demikian penting. Jadi kalau namanya Nabi Musa diharamkan memakan babi di Palestina, itu bisa kita maklum karena di Palestina ada babi. Tetapi ketika babi diharamkan di Mekah, diharamkan di Madinah, yang babi itu tidak ada babi. Ini jadi pertanyaan. Jadi kira-kira kenapa Allah menurunkan keharaman babi sedangkan orang tidak tahu babi itu apa? Karena tidak ada di sana. Ya, saya mencari apakah di Madinah itu ada babi. Ya, jadi menyatakan lingkungan Madinah itu tidak cocok untuk hidup babi. Jadi tidak ada babi di Madinah. Jadi tetapi Palestina yang itu lebih keutara dan udaranya tidak sepanas ini, tidak kebunnya banyak, hutannya ada, Mesir yang hutannya ada, mungkin babi ada di sana. Tapi di Mekah dan Madinah tidak ada babi. Jadi
Tetapi ya mungkin bagi itu diharapkan cepat diharapkan maaf ya, jadi ini juga karena ada pertanyaan yang begini tadi, jadi itu diharapkan. Jadi itu sudah ada larangan memakan batu, sudah ada larangan memakan bangkai, sudah ada sejak pertama di Madinah. Sedangkan yang lain-lainnya masih biasa. Hadirin hadirat dan hadirat, demikian yang saya sampaikan pada pagi ini. Ya, saya masih menceritakan masa awal Nabi di Madinah menyangkut beberapa ibadah, karena saya berharap biasanya kan cerita tentang Nabi itu banyak orang. Dan di ibadahnya tidak ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah khatamah pengetahuan kita. Ya mungkin kalau ada pertanyaan ya silakan. Ya. Saya kurang Pas sendiri bisa.